Assalamualaikum, terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Jadi sebelum memulai pembahasan materi, sesuai judul yang tertera di bawah ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi nama saya Maria Avelina Mugi dari Program Studi Manajemen Keuangan Universitas Pamulang. Jadi tujuan pembuatan video ini adalah sebagai bentuk partisipasi terhadap ujian tengah semester yang sedang berlangsung untuk mata kuliah Manajemen Dana Bank dan Akuntansi yang diasuh oleh Pak Iman. Halo Pak. Jadi materi yang saya ambil yaitu pertemuan ketiga tentang struktur laporan keuangan Bank Umum. Sebelum pembahasan materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan dari mempelajari materi di pertemuan ini. Jadi yang pertama, tujuannya memahami pengertian laporan keuangan secara umum, memahami jenis dan komponen laporan keuangan, memahami tentang tujuan laporan keuangan, memahami dan mampu menganalisis keterbatasan laporan keuangan dan paduan penyajiannya, memahami dan mampu mengidentifikasi struktur dan akun-akun laporan posisi keuangan Bank Umum, dan yang terakhir, memahami dan mampu mengidentifikasi struktur dan akun-akun laporan komitmen dan kontingensi, atau yang disebut dengan transaksi rekening administratif, TRA. Berikutnya, kita masuk ke uraian materinya. Sebelum pembahasan materi, akan saya bacakan di sini. Sebelum lanjut pada pembahasan berikutnya, maka mahasiswa perlu memahami terlebih dahulu mengenai struktur dan karakteristik laporan keuangan bank yang bersifat spesifik. Jadi berbeda dengan laporan keuangan perusahaan manufacturing atau perusahaan dagang yang atributnya hanya diatur dengan PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan, atribut laporan keuangan bank dari mulai pengakuan, pengukuran, penyajian hingga pengungkapan diatur berdasarkan PSAK yang sesuai bagi bank dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau yang disingkat dengan PAPI atau PAPI 2008. Serta ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh regulator yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Oke, yang akan dibahas pada materi pertemuan ini adalah berkenaan dengan struktur laporan keuangan Bank Umum konvensional. Jadi, tidak termaksud bank syariah ataupun bank pengkreditan rakyat. Mengapa demikian? Hal ini karena atribut laporan keuangan bank syariah diatur tersendiri berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia atau PAPSI, dan atribut laporan keuangan BPR diatur berdasarkan SAK-ETAP atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik. Jadi itu tadi sedikit uraian materinya. Dan ini sedikit gambaran tentang PAPI 2008 yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa pernyataan standar akuntansi keuangan yang relevan bagi industri perbankan, khususnya bank umum konvensional. Jadi itu sedikit penjelasan tentang PAPI. Berikutnya kita langsung masuk ke pengertian laporan keuangan secara umum. Jadi sebelum melihat lebih jauh ke strukturnya, kita harus tahu dulu apa itu laporan keuangan secara umum atau yang dikenal oleh masyarakat. Jadi laporan keuangan adalah suatu set laporan yang memuat informasi kuantitatif tentang posisi keuangan, hasil usaha, arus kas atau setara kas,
perubahan dalam ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan dari suatu entitas dalam suatu periode akuntansi tertentu dengan tujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi manajemen, masyarakat umum, akademisi sebagai rangkaian membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang ada. Jadi intinya di sini laporan keuangan itu dia yang memberi informasi, semua informasi yang berkaitan dengan keuangan. Jadi informasi ini akan diolah dan kemudian akan membantu dalam proses pengambilan keputusan. Oke, lanjut. Berikutnya ada komponen dari laporan keuangan. Jadi komponen dari laporan keuangan ini terdiri dari 6 macam. Ada laporan posisi keuangan atau neraca, balance sheet, lalu ada laporan laba rugi komprehensif, kemudian laporan perubahan ekuitas, ada juga laporan arus kas atau cash flow, berikutnya laporan lainnya. Jadi laporan lainnya ini khusus untuk entitas perbankan karena kita sedang membahas tentang perbankan. Dan yang berikutnya atau yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Kita mulai dengan pembahasan dari komponen yang pertama. Kita mulai satu-satu. Jadi laporan posisi keuangan atau neraca itu yang memberikan informasi tentang posisi keuangan dari suatu entitas usaha ditujukan oleh neraca atau ditunjukkan oleh neraca, yaitu laporan keuangan yang menggambarkan jumlah aset atau harta, liabilitas atau utang, dan ekuitas dari suatu entitas usaha pada suatu saat tertentu atau pada akhir periode akuntansi. Jadi neraca ini dia yang memberikan informasi tentang posisi keuangan. Pengertian neraca sendiri merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan transaksi keuangan yang bersifat intra-countable atau on balance sheet yang membukukan aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi kalau kita ingin mencari laporan keuangan tentang aset, liabilitas, atau ekuitas, itu adanya di neraca. Oke, lanjut. Yang kedua, ada laporan laba rugi komprehensif atau comprehensive income statement. Jadi dalam laporan ini terdapat informasi tentang hasil usaha atau kinerja dari suatu entitas usaha yang ditunjukkan oleh laporan laba rugi komprehensif, di mana laporan ini merupakan laporan keuangan yang menyajikan detail atau rincian pendapatan yang diperoleh dan beban yang terjadi selama satu periode akuntansi pada suatu entitas untuk mengetahui apakah dari hasil usahanya entitas tersebut meraih keuntungan atau kerugian pada periode tersebut. Jadi intinya di sini laporan laba rugi komprehensif ini yang memberikan informasi tentang hasil dari usaha, apakah perusahaan atau organisasi mengalami kerugian atau keuntungan. Pengertian lain dari laporan laba rugi komprehensif merupakan laporan yang menyajikan seluruh pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode akuntansi tertentu yang menunjukkan komponen laba rugi dan komponen penghasilan komprehensif lainnya. Jadi penghasilan komprehensif lainnya ini merupakan perubahan ekuitas selama suatu periode akuntansi yang dihasilkan dari transaksi atau peristiwa lain selain yang dihasilkan dari transaksi ekuitas, yaitu transaksi dengan pemegang saham dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Oke, selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas atau change in equity statement.
Jadi laporan ini merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas suatu entitas usaha selama periode akuntansi tertentu, memberikan gambaran apakah ekuitas mengalami peningkatan atau penurunan dalam aset neto atau kekayaan entitas yang diakibatkan oleh peraihan keuntungan atau kerugian selama suatu periode akuntansi, dan jumlah dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham, serta nilai dividen per saham. Jadi dia ini berhubungan dengan perubahan ekuitas. Lanjut. Ini ada lanjutannya. Jadi laporan perubahan ekuitas mengungkapkan setiap perubahan yang timbul dari setoran modal dari pemilik, hasil usaha atau laba rugi, pos penghasilan dan laba komprehensif lain yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali, dan juga informasi tentang distribusi dividen kepada pemegang saham entitas individu, serta perubahan pada entitas anak. Berikutnya ada laporan arus kas atau cash flow. Jadi laporan arus kas ini adalah laporan keuangan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas pada suatu entitas usaha selama periode akuntansi yang dikelompokkan berdasarkan aktivitas seperti aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Jadi laporan arus kas ini dia yang menunjukkan laporan tentang pengeluaran dan pemasukan. Nah, informasi tentang arus kas ini berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas usaha dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai kebutuhan penggunaan arus kas tersebut. Jadi itu tujuan dari laporan arus kas. Berikutnya yang kelima, ada laporan lainnya. Laporan selain keempat laporan sebelumnya tadi. Jadi di sini bank wajib menyusun dan mempublikasikan laporan-laporan keuangan lainnya atau informasi keuangan lainnya secara bulanan, tribulanan, semesteran, dan tahunan. Jadi tujuannya ini agar kita bisa tetap fokus, tetap memantau bagaimana kondisi keuangan di setiap bulannya. Selain dari laporan-laporan keuangan sebelumnya yang mungkin periodenya akan jauh lebih lama, sekitar 1 atau 2 tahun sekali. Jadi contohnya ini seperti laporan transaksi rekening administratif yang memuat kewajiban komitmen dan kontingensi, ada laporan transaksi derivatif, ada juga laporan kualitas aktiva produktif, serta cadangan kerugian penurunan nilai, laporan posisi devisa neto, dan laporan kewajiban penyediaan modal minimum atau LKPMM. Jadi penjelasannya ini yang nomor 1 dan 2 atau butir 1, 2 ini termaksud dalam pengertian laporan keuangan sebagai diatur dalam PAPI 2008, sedangkan yang 3, 4, dan 5 termaksud dalam pengertian informasi kinerja keuangan sebagai yang diatur oleh PAPI 2008 dan ketentuan otoritas perbankan. Oke, selanjutnya yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan atas laporan keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang memberikan penjelasan mengenai gambaran umum entitas usaha, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan atas pos-pos laporan keuangan, dan informasi penting lainnya yang diperlukan untuk kepentingan penyajian kewajaran laporan keuangan. Jadi dia ini merupakan
laporan keuangan yang memberikan penjelasan mengenai gambaran umumnya. Jadi secara generalnya. Oke, kita lanjut. Berikut ada selain komponen, ada tujuan dari laporan keuangan itu sendiri. Jadi menurut PSAK nomor 1, tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja hasil usaha, perubahan ekuitas, dan perubahan kas perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi dan menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercaya kepada mereka. Jadi tujuannya ini diringkas menjadi beberapa. Langsung saja kita bahas. Yang pertama ada tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PSAK, posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan. Untuk tujuan umumnya dibagi menjadi beberapa macam. Ada untuk memberi informasi yang dapat dipercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban bisnis untuk mengevaluasi keuntungan dan kerugian, menunjukkan pendanaan dan investasi, evaluasi kemampuan untuk memenuhi komitmennya, menunjukkan berbagai dasar sumber daya bagi pertumbuhannya. Yang pertama. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya tentang perubahan sumber daya bersih dari kegiatan usaha untuk membuat keputusan bagi investor terkait pengembangan dividen, yang menunjukkan kemampuan operasi perusahaan dalam membayar kewajiban kepada kreditor dan pemasok, menyediakan lapangan kerja bagi karyawan, membayar pajak, dan menghasilkan dana untuk ekspansi bisnis. Jadi ada banyak ini. Selanjutnya ada memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk memperkirakan potensi pendapatan bagi perusahaan. Jadi digunakan untuk memperkirakan potensi bagaimana pendapatan perusahaan di masa yang akan datang, di masa depan. Yang keempat, ada untuk memberikan informasi lain yang diperlukan mengenai perubahan dalam sumber daya ekonomi dan kewajiban. Dan yang kelima, ada untuk mengungkapkan informasi lain yang relevan dengan kebutuhan penggunaan laporan. Jadi selain tujuan khusus dan tujuan umum, di sini juga terdapat tujuan kualitatif dari laporan keuangan. Itu tujuannya seperti relevansi, reliability, dapat diverifikasi, netralisasi, ketepatan waktu, komparabilitas, dan kelengkapan. Jadi itu untuk tujuan kualitatifnya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai keterbatasan laporan keuangan dan panduan penyajiannya. Jadi dalam laporan keuangan itu terdapat keterbatasan dan keterbatasan itu akan kita bahas di sini. Langsung saja. Yang pertama ada bersifat historis atau yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Ini menjadi hambatan karena kita harus flashback lagi ke masa lalu untuk mencari laporan keuangan yang ada kaitannya dengan masa sekarang. Yang kedua bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun sisi manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang diperlukan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi hanya berdasarkan laporan keuangan semata. Itu yang bersifat umum. Yang ketiga, tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran. Yang keempat, bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian.
Misalkan apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aset yang paling kecil. Itu yang keempat. Yang kelima, ada lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi daripada formalitas bentuk hukumnya. Jadi lebih ke realitas ekonominya daripada formalitas. Yang keenam, adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dengan tingkat kesuksesan antara entitas bank. Karena terlalu banyak alternatif ya. Tadi kita bahas tentang keterbatasan. Berikutnya ini tentang panduan penyajian dari laporan keuangan. Jadi PSAK memberikan panduan dalam penyajian laporan keuangan sebagai berikut. Akan saya bacakan satu persatu. Jadi laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha atau kinerja, perubahan ekuitas dan arus kas, disertai pengungkapan memadai sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan yang berlaku. Jadi laporan keuangan itu harus benar-benar sesuai dengan kondisi keuangan saat ini. Jadi tidak boleh berlebihan atau sebaliknya. Yang kedua, ada aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut ukuran likuiditas, sedangkan unsur liabilitas disajikan menurut urutan jatuh temponya. Jadi ini untuk mempermudah dalam membuat laporan keuangan agar tidak terlihat rumit. Berikutnya ada saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasi normal entitas bank disajikan dan diungkapkan secara terpisah antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa agar dapat dibedakan. Jadi lebih mudah untuk dibedakan. Berikutnya ada laporan laba rugi komprehensif menggambarkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya yang dikelompokkan secara berjenjang, dimulai dari kegiatan operasi utama entitas bank, dilanjutkan dengan kegiatan operasi lainnya, dan kegiatan non-operasi, sehingga diperoleh laba sebelum pajak dan laba bersih tahun berjalan. Lalu selanjutnya disesuaikan dengan informasi penghasilan komprehensif lain, sehingga diperoleh total penghasilan komprehensif tahun berjalan. Dan yang kelima ada laporan perubahan ekuitas yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan bank selama periode pelaporan. Jadi ini ada beberapa ya, ini yang keenam. Itu dalam hal bank memilih perusahaan anak yang sejenis, di mana laporan keuangannya dikonsolidasikan, maka laporan keuangan bank sebagai perusahaan induk dan laporan keuangan anak bank digabungkan satu persatu dan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang keenam. Jadi itu tadi sedikit penjelasan mengenai keterbatasan dan panduan dari laporan keuangan. Berikutnya yang kelima, kita masuk ke struktur dan akun-akun laporan posisi keuangan. Keuangan atau dalam konteks ini pembahasan mengenai laporan neraca untuk bank umum. Jadi ini untuk penjelasannya. Di bawah ini disajikan format, struktur, dan akun-akun
laporan posisi keuangan bank umum konvensional yang meliputi akun-akun aset, liabilitas, dan ekuitas bank, baik untuk bank secara individual maupun secara konsolidasi. Disajikan secara komparatif antara posisi akhir periode akuntansi tahun berjalan dengan posisi akhir periode akuntansi tahun sebelumnya. Jadi ini ada tabel laporan keuangan neraca. Jadi di sini nanti terdapat aset, liabilitas, dan ekuitas sesuai bahasan kita sebelumnya tadi. Nah, model tabelnya seperti ini. Jadi ada akun-akun neraca, nanti terdiri dari aset dan komponen-komponennya, liabilitas dan komponen-komponennya, dan ekuitas dan komponen-komponennya. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu bank secara individual dan secara konsolidasi. Di tahun ke-N ini berarti posisi akhir periode akuntansi berjalan, sedangkan yang tahun N kurang 1 ini berarti posisi akhir periode akuntansi tahun sebelumnya. Ini terdapat komponen-komponennya, misalkan aset ini seperti kas dan setara kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lainnya, tagihan spot dan derivatif, surat berharga, dan komponen-komponennya. Ada surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali atau repo. Ada tagihan atas surat berharga, tagihan akseptasi kredit yang diberikan, penyertaan, cadangan kerugian penurunan nilai, dan komponen-komponennya, aset tetap dan inventaris, dan masih banyak lagi nih, aset tidak berwujud, aset non-produktif, ada cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non-keuangan, aset pajak tangguhan, sama aset lainnya. Dan di bawah asetnya harus ada jumlah dari atau total aset. Selain aset, ada juga liabilitas dan ekuitas. Untuk liabilitasnya sendiri ada giro, tabungan, simpangan deposito berjangka, pinjaman dari Bank Indonesia, pinjaman dari bank lain, liabilitas, spot dan derivatif, hutang surat berjangka yang dibeli dengan janji, yang dijual dengan janji dibeli kembali. Ini ada beberapa komponennya, ada banyak. Tidak lupa di akhirnya harus ditotalkan ya, total liabilitas. Tadi di atas total aset, ini total liabilitas. Dan berikutnya ada ekuitas juga, seperti modal disetor, ada tambahan modal disetor, pendapatan komprehensif lainnya. Dan ini komponen-komponen dalam ekuitas. Dan diakhiri dengan total liabilitas dan ekuitas. Nah, jadi dari beberapa akun-akun neraca, yang dari sekian banyak akun-akun neraca di tabel tadi, ada beberapa yang perlu dijelaskan. Yang pertama ada kas dan setara kas, yang merupakan saldo kas dalam valuta rupiah dan valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, baik yang ada di kluis kantor bank, kas dalam perjalanan, maupun uang tunai di mesin ATM. Jadi dalam saldo kas tidak termasuk emas batangan dan uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional tertentu. Jadi unsur-unsur saldo kas dan setara kas dalam neraca itu meliputi saldo kas uang tunai, baik valuta rupiah maupun valuta asing, giro pada Bank Indonesia, tapi tidak termasuk
giro wajib minimum, dan giro pada bank lainnya. Yang kedua ada penempatan pada Bank Indonesia. Ini merupakan penempatan pada Bank Indonesia berjangka pendek, baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing, hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu yang disepakati, atau short term, tidak dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan, dan bukan merupakan bagian dari portofolio investasi bank. Jadi itu untuk penempatan pada Bank Indonesia. Jadi hanya sebagai penempatan berjangka pendek. Nah, penempatan pada Bank Indonesia ini ada beberapa macam, seperti giro wajib minimum, sertifikat Bank Indonesia, fasilitas simpangan Bank Indonesia. Ya, ada 3 ya, jadi untuk penempatan pada Bank Indonesia ini. Berikutnya ada penempatan pada bank lain. Ini merupakan penempatan dana pada bank lain berjangka pendek, baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang meliputi instrumen keuangan seperti giro, interbank call money, tabungan deposit on call, tabungan deposito berjangka, sertifikat deposito, margin deposit, setoran jaminan dalam rangka transaksi perdagangan, dana pelunasan obligasi, lain-lain yang memenuhi kriteria penempatan pada bank lain. Berikutnya ada tagihan atau liabilitas spot dan derivatif. Ini merupakan tagihan atau kewajiban yang terbit dari transaksi valuta asing dan instrumen derivatif. Jadi instrumen derivatif sendiri merupakan instrumen keuangan yang memberikan hak atau kewajiban kepada pemegang saham atau penerbit untuk menerima atau membayar kas atau instrumen keuangan lainnya dalam jumlah yang ditentukan berdasarkan perubahan variabel yang mendasari di masa yang akan datang. Jadi itu untuk tagihan. Untuk tagihan ini juga dibagi lagi menjadi tagihan spot dan delivery, ada juga liabilitas spot dan derivatif. Nah, selanjutnya ada surat berharga. Jadi surat berharga atau efek ini merupakan instrumen keuangan yang merupakan surat pengakuan hutang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, dan derivatifnya atau suatu kewajiban dari penerbitan dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar uang dan pasar modal. Jadi dia itu merupakan instrumen keuangan ya. Berikutnya, dan ini ada beberapa penjelasannya. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya, ada surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dan tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali. Jadi ini ada surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali. Ini merupakan surat pengakuan hutang berjangka pendek dan berjangka panjang yang diterbitkan oleh bank atau pihak ketiga, bukan bank, yang dijual oleh Bank YBS dengan janji untuk membeli kembali dengan harga yang telah disepakati pada awal transaksi. Berikutnya ada tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali. Ini merupakan tagihan bank YBS kepada bank lain atau pihak ketiga bukan bank yang berasal dari kontrak pembelian surat berharga dengan janji dijual kembali.
Jadi itu tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali. Berikutnya ada tagihan akseptasi. Ini merupakan tagihan yang timbul sebagai akibat ekspektasi yang dilakukan terhadap wasel berjangka. Dan yang berikutnya lagi, ada kredit yang diberikan. Ini merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu, yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pemimpin untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jadi itu kredit yang diberikan. Selanjutnya ada yang ke I, penyertaan modal. Ini merupakan penanaman dana bank dalam bentuk saham pada bank lain dan atau perusahaan di bidang keuangan lain, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, seperti perusahaan sewa guna usaha atau leasing, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga clearing, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi dengan opsi saham atau jenis transaksi tertentu yang tentunya berakibat bank memiliki atau akan memiliki saham pada bank lain atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya. Yang berikutnya, atau yang terakhir dari akun-akun neraca ini ada penyertaan modal sementara. Ini merupakan penyertaan modal oleh bank pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi dengan opsi saham atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan debitur. Ini tadi ada akun-akun laporan neraca, dan ini pembahasan terakhir kita mengenai format dan akun-akun laporan komitmen dan kontingensi atau transaksi rekening administratif. Jadi sama seperti akun-akun neraca, di sini juga terdapat tabel. Model tabelnya sama, tapi di sini yang terdapat di sini adalah komponen-komponen dari tagihan komitmen seperti yang terdapat di presentasi ini. Ada fasilitas pinjaman yang belum ditarik, posisi pembeli spot dan derivatif yang sedang berjalan, dan lain sebagainya. Ada kewajiban komitmen juga. Selain itu, tentunya ada tagihan kontingensi seperti garansi yang diterima, pendapatan bunga dalam penyelesaian, dan juga ada kewajiban kontingensi. Dan biasanya diakhiri dengan totalnya ya. Jadi di sini ada total, komitmen, dan kontingensi. Nah, berikutnya penjelasan dari tabel di atas ini. Untuk laporan transaksi rekening administratif wajib disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan perbankan untuk mengetahui berapa nilai tagihan dan kewajiban komitmen yang disepakati dan nilai kontingensi yang dihadapi, yang dicatat secara extra-accountable untuk melengkapi laporan neraca bank, di mana transaksi yang berkaitan dengan komitmen dan kontingensi dicatat terlebih dahulu secara off-balance pada TRA sebelum ditindaklanjuti dengan pengakuan sebagai aset atau likuiditas pada neraca bank. Jadi itu ya untuk laporan transaksi rekening administrasi. Sedangkan komitmen sendiri merupakan perilaku perikatan atau kontrak
bentuk janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Jadi harus ada komitmennya, harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Untuk komitmen ini ada beberapa jenis komitmen yang lazim. Ada fasilitas pinjaman yang diterima, fasilitas kredit yang diberikan, kewajiban pembelian aktiva bank yang dijual dengan surat repo, atau LC yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan. Ada akseptasi wesel impor atas dasar LC berjangka, transaksi transaksi walas yang belum diselesaikan, dan transaksi walas berjangka. Setelah komitmen tadi, ada penjelasan juga mengenai kontingensi. Jadi kontingensi ini merupakan tagihan atau kewajiban yang timbul tergantung pada jadi atau tidaknya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang. Jadi dia terdapat beberapa jenis seperti garansi bank, penerimaan atau penerbitan penjaminan dalam bentuk bank garansi, ada ekspektasi dan endorsement surat berharga. Setelah garansi bank tadi, ada LC atau yang dapat dibatalkan, dan yang terakhir ada transaksi opsi valuta asing. Jadi baik, mungkin sekian saja pembahasan atau penjelasan yang dapat saya berikan mengenai materi pertemuan ketiga ini mengenai struktur laporan keuangan bank umum. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.